Jadi di video kali ini sesuai judul aku akan membahas tentang biaya hidup di Amerika. Terus berapa sih pengeluaran dalam sebulan gitu. Halo guys, jumpa lagi di video vlog UM Hidayat. Jadi di video kali ini tuh aku lagi ada di Taman Eco Park. Ini tempatnya asik banget. Ini tempat nyantai, banyak lagi yang aktivitas gitu. Jadi belakang itu rumah aku, belakang sana bukan belakang ini. Jadi aku sering banget nongkrong di sini, keliling-keliling di sini. Kalian juga kalau lihat sering instastoryku mesti banget aku seling keliling di sini. Dan ini lihat belakangku, gila enak banget. Nah, kanan, kiri. Dan di video kali ini tuh aku akan membahas yang namanya biaya hidup di Amerika. Karena ada beberapa requestan suruh Bang bikin video dong tentang pembahasan biaya hidup di sana gimana sih, terus pengeluarannya dalam sebulan berapa sih gitu kan. Dan kesempatan ini aku lagi nyantai, nggak ada kerjaan, dan ini hari Minggu dan jam 2 siang. Kebetulan aku nggak baca jam, tapi kenapa lihat sini. Terus makanya dari itu aku daripada nganggur bikin video aja tentang biaya hidup di Amerika. Sebenarnya ngomongin masalah biaya hidup itu agak gimana ya, karena pengeluaran tiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari kita masing-masing juga, tergantung dari jenis kelamin, terus tergantung dari pekerjaan, tergantung dari status, sudah punya anak, single atau berkeluarga itu. Lalu gaya hidup kita kayak gimana, kita mau yang wah atau yang biasa-biasa saja, itu juga tergantung dari kita masing-masing. Maka dari itu aku di video kali ini aku mungkin akan membagi dari beberapa kategori. Yang pertama mungkin dari tempat tinggal. Masalah kita akan membahas tempat tinggal di Amerika biayanya berapa, lalu masalah transportasi, makanan, lalu apalagi ya, hiburan. Mungkin kategori itu aja dulu. Mungkin misal kalau ada tambahan ntar aku tambahan di belakang. Jadi kita langsung mulai aja. Gila, ini udah mulai panas. Oke, poin pertama kita akan membahas tempat tinggal. Jadi di Los Angeles sendiri living cost-nya itu juga sangat mahal dibandingkan dengan state-state yang lainnya. Dan orang Amerika sendiri pun mereka juga ngeluh masalah biaya tempat tinggal di sini karena juga sangat tinggi. Oke, jadi di Los Angeles sendiri juga ada beberapa pilihan tempat tinggal yang akan kita sewa nantinya. Yang pertama itu kita akan menyewa rumah atau apartemen. Jadi pastinya kalau rumah itu akan lebih mahal daripada kita menyewa yang namanya apartemen dan sewa-sewa. Jadi kita ada apartemen juga ada pilihannya. Yang pertama itu ada istilah yang namanya studio. Jadi aku ambil contohnya aja, murahnya itu studio di sini itu sekitar $1.000. Jadi istilah studio itu kalau kita masuk ruangan itu kosong. Jadi kita kayak udah kotak, masuk ya kotak gitu. Ntar kita yang nyusun tempat tidurnya kayak gimana, terus ini kayak gimana. Jadi kalau di kita tuh kos-kosan gitu ya. Terus ada juga istilah yang namanya one bedroom. Jadi itu ada satu tempat tidur, udah ada skatnya, ntar ada kitchen gitu. Terus ada juga yang namanya two bedroom. Jadi itu juga ada ntar 2 tempat tidur, ada skat-skatnya gitu. Itu biasanya itu juga digunakan untuk family. Jadi untuk yang one bedroom itu biasa sekitar harga 1.500-an. Itu yang paling aku ambil contoh yang murahnya aja. Terus ada juga yang 2 bedroom itu agak memang mahal, gila, sekitar 2.400-an sampai ke atas. Oke, jadi itu harga juga tergantung di mana kita posisi kita nyewanya juga. Karena misalnya di Los Angeles itu juga ada bagian-bagian lokasi yang paling epic. Misalnya kalau kita tinggal di Beverly Hills itu harga juga sampai ribuan dolar. Itu hanya untuk tempat tinggal. Sedangkan misalnya kita lebih murah itu ya kayak di Koreatown, lalu di downtown itu agak-agak untuk orang-orang kita di medium ke bawah. Jadi kalau high class itu mereka pada tinggal di Beverly sana. Dan biasanya untuk biar lebih murah itu mereka nyewa untuk entah 1 orang atau 2 orang, ntar baru dibagi gitu. Jadi di sini tuh biayanya juga $1.000 untuk 1 per kamar gitu. Oke, jadi yang kedua aku akan membahas tentang transportasi. Biaya transportasi di sini gimana sih? Oke, jadi kebetulan karena aku nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak punya motor. Jadi aku kemana-mana itu pasti aku akan menggunakan yang namanya transportasi umum kayak bis, terus kereta. Jadi biaya di sini tuh $1.75 untuk 1 kali ride. Jadi kalau jauh dekat itu sama harganya
Dan gila, itu misalnya sehari aja aku pergi ke sana sini itu bisa ngeluarin banyak banget. Dan aku menghematnya dengan cara, karena aku seorang pelajar, aku nge-apply untuk kartu pelajar. Jadi aku nge-apply untuk bis kartu pelajar gitu. Dan itu bisa ngehemat banyak banget, karena cuma $40 aku bisa unlimited kemana-mana 1 bulan. Itu udah ngehemat berapa dolar, itu udah lumayan banget untuk pelajar. Jadi dibantu banget sama pemerintah sini untuk student, itu ada bisa nge-apply namanya student card bus. Itu udah lumayan banget. Ya, jadi ngomongin masalah transportasi, biasanya pengeluaran di transportasi yang mahal ini, kalau kita misalnya kita nggunain yang namanya Uber atau Lyft, itu pengeluaran transportasi yang paling mahal di sini. Karena sekali jalan aja bisa sampai $20 atau $15, itu gila. Oke, poin ketiga sekarang kita akan membahas biaya makan. Biaya makan ini juga tergantung di mana kita akan beli. Kalau kita beli Beverly, kawasan elit di sana, kawasan epic, orang-orang kaya gitu, juga harganya sangat menggila, sekitar $15 sampai $20 untuk satu kali makan. Satu kali makan itu harga segitu. Kalau kita beli di area Koreatown, area downtown, itu juga akan lebih murah, karena sekitar $7 sampai $15 itu juga untuk satu kali makan juga. Jadi mungkin kalau untuk kita, aku juga sama orang-orang yang biasa, kita akan belinya di area-area downtown, area-area sekitaran sini, itu sekitar mungkin $10 itu udah kenyang. Dan untuk ngehemat biaya, biasanya aku makan di rumah. Kalau enggak, aku misal mau beli makan di luar, biasanya aku perginya itu ke Chinese food, atau di kita itu wartegnya lah. Kalau di kita biasanya ayo kita pergi ke warteg gitu. Jadi itu ke Chinese food, itu lebih murah, dan $7 $10 itu udah kenyang banget. Itu untuk 3 orang biasanya, tapi ini satu orang porsi gede banget. Tapi biasanya kita kan pasti bakal bosen kalau kita makan cuma itu aja. Biasanya kita sama ya biasanya aku sama teman-teman gitu pergi ke nyobain makanan enak lah, kayak misalnya barbecue, Korean barbecue, atau nyobain makanan-makanan ke Indonesian restoran. Kalau kalian tahu, Indonesian restoran di sini harga juga menggila, sangat mahal, sekitar $15 sampai $20 itu juga untuk satu kali porsi. Misalnya kita mau beli siomay, atau kita mau beli batagor, atau mau beli menu-menu makanan Indonesia yang ada di sini di Indonesian restoran, itu harga juga mahal di sini, parah. Oke, jadi poin terakhir ini ngomongin hiburan. Jadi ini juga agak lumayan pengeluarannya, karena kita biasanya hangout bareng sama teman-teman, kita nonton bioskop, atau kita pergi kemana, atau kita biasanya barbekyuan, atau kita makan di Indonesian restoran, itu juga pengeluaran terbesar dari aku misalnya gitu. Tapi nggak masalah, itu biasanya kita ngeluarin tuh mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali waktu kumpul-kumpul sama teman-teman di sini gitu. Dan sekarang kita rangkum dari tempat biaya tinggal, transportasi, makan, dan hiburan. Dan di rata-rata segini. Oke, jadi mungkin rata-rata pengeluaran biaya hidup dalam sebulan di Amerika, tepatnya di Los Angeles, itu kayak gitu. Sebenarnya banyak banget yang belum aku hitung, belum aku masukin, kayak misalnya biaya pulsa. Ya, kayak ngomongin biaya pulsa di sini, aku juga biaya pulsa itu juga aku ambil yang unlimited, itu $50 dalam 1 bulan, itu $50. Dan di sini juga banyak banget servernya, kayak T-Mobile, AT&T, itu beda-beda tergantung kita mau ngambil yang mana juga, itu biayanya juga beda-beda. Terus ngomongin apa lagi, biaya wifi itu juga aku belum masukin. Terus biaya listrik, biaya air, itu sebenarnya yang bayar nyokap aku, bukan aku pribadi. Mungkin aku ngeluarin ya kayak gitu aja. Jadi mungkin videonya cukup sekian dulu aja. Thank you udah nonton sampai akhir. Gila, ini tempat asik banget ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like. Tunggu di video selanjutnya. Thank you guys. Di depanku pacaran, cowok. Ini posisi lagi di depan, aku bikin video di belakang.